Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dian Ramadan. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makalah arsitektur komputer dari kelompok 7. Pembahasan pertama kita membahas tentang sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras hardware dan perangkat lunak software untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, penggunaan tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program booting. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup penghitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Contoh sistem operasi modern adalah Linux, Android, iOS, macOS, dan Microsoft Windows. Ada beberapa macam layanan sistem operasi. Yang pertama, pembuatan program atau utility, yaitu suatu operasi yang menyediakan fasilitas untuk membantu program dalam pembuatan program. Eksekusi program, yaitu sistem operasi yang mengatur jalannya instruksi yang diberikan oleh pengguna komputer dan juga sebagai penerjemah antar pengguna komputer dan mesin komputer. Akses ke perangkat I/O. Sistem operasi menjadi penghubung program dalam pengaksesan I/O sehingga lebih sederhana. Pengaksesan file yang lebih mudah. Sistem operasi menyediakan sistem perlindungan dan pengaturan pada sumber daya yang digunakan bersama seperti file. Akses sistem. Sistem operasi secara penuh mengatur akses yang dilakukan sistem ke sumber daya sistem. Berikut adalah gambar sistem operasi modern. Sistem operasi menjadi pengatur sumber daya dalam kurung pengguna. Ini gambar pertama itu kan user. User itu bisa menggunakan aplikasi program yang bisa aplikasi program ini bisa mengatur utility dan operating system. Jadi secara tidak langsung user ini bisa mengatur sumber daya dari operating systemnya sendiri. Seperti itu. Yang kedua, level penjadwalan. Level penjadwalan itu terbagi menjadi dua, yaitu penjadwalan jangka panjang dan penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch yang memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi sistem. Batch biasanya berupa proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif. Program ini mempunyai prioritas yang rendah dan tidak digunakan sebagai pengisi. Selama periode aktivitas proses-proses interaktif rendah, sasaran utama penjadwalan jangka panjang adalah memberi keseimbangan proses-proses campuran. Tipe-tipe penjadwalan dapat dikaitkan dengan state proses. Penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan jangka pendek bertugas menjadwalkan alokasi proses di antara proses-proses ready yang berada di memori utama. Sasaran utama penjadwalan jangka pendek adalah memaksimumkan kinerja sistem untuk memenuhi suatu kesimpulan kriteria yang diharapkan. Penjadwalan ini dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mentari Aulia Putri akan melanjutkan pembahasan tentang memory management. Memory management memiliki beberapa fungsi, diantaranya mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan, mendealokasikan memori dari proses setelah selesai, mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Memory management memiliki beberapa jenis. Yang pertama, swapping. Swapping adalah suatu metode pengalihan proses yang bersifat sementara dari memori utama ke suatu tempat penyimpanan sementara atau disk dan dipanggil kembali ke memori jika akan melakukan eksekusi. Adapun proses pindahannya yaitu proses yang diblok ke disk dan hanya memasukkan proses-proses ready ke memori utama. Manajemen memori tanpa swapping, yaitu manajemen memori tanpa pemindahan
proses antara memori utama dan disk selama eksekusi. Dia memiliki dua jenis, yaitu monoprogramming. Monoprogramming yaitu sistem komputernya hanya mengizinkan satu proses berjalan pada satu waktu, dan multiprogramming dengan partisi statis. Multiprogramming dengan partisi statis ini dilakukan dengan cara membagi memori menjadi beberapa partisi dengan ukuran yang tetap. Jika ada beberapa proses yang menggunakan memori utama secara bersamaan, maka memori harus dibagi menjadi beberapa partisi dengan ukuran tertentu. Manajemen memori dengan swapping, yaitu manajemen memori dengan pemindahan proses antara memori utama dan disk selama eksekusi. Jenisnya yang pertama, multiprogramming dengan partisi dinamis. Dengan swapping, multiprogramming system dapat ditingkatkan kinerjanya, yaitu dengan memindahkan proses blok ke disk dan hanya memasukkan proses ready ke memori utama. Masalah yang harus diatasi multiprogramming dengan swapping yaitu pemartisian secara dinamis, strategi pengelolaan memori bebas, algoritma penempatan proses ke memori, strategi penempatan ruang swap pada disk. Yang kedua ada partitioning. Partitioning adalah pembagian hard disk menjadi beberapa bagian yang digunakan untuk mempermudah manajemen file. Terdapat dua jenis partisi memori. Yang pertama, fixed partitioning. Ciri-cirinya, pembagian memori ditentukan di awal dan tidak dapat dirubah. Dia juga memiliki internal fragmentation. Internal fragmentation yaitu ruang sisa yang terjadi karena data yang dimasukkan ke dalam partisi lebih kecil dari ukuran partisinya. Nah, di sini contohnya bisa dilihat ukuran datanya yang dimasukkan diproses yaitu 3 MB, sedangkan ruang partisinya 4 MB, sehingga di sini terjadi internal fragmentation atau ruang sisa. Yang kedua ada dynamic partitioning. Dynamic partitioning mencoba mengatasi masalah yang disebabkan oleh partisi tetap. Dalam teknik ini, ukuran partisi tidak dideklarasikan pada awalnya. Dia dideklarasikan pada saat pemuatan proses. Ukuran setiap partisi akan sama dengan ukuran prosesnya. Di sini dilihat prosesnya berukuran 5 MB dan ukuran partisinya juga 5 MB, sehingga ukuran prosesnya sama dengan ukuran partisinya, maka disebut dengan dynamic partitioning. Yang ketiga ada pegging. Pegging merupakan metode yang memungkinkan suatu alamat memori fisik yang tersedia dapat tersusun tidak berurutan. Konsep pegging yang pertama, memori virtual dibagi menjadi blok-blok yang ukurannya tetap, itu dinamakan patch. Kemudian memori fisik dibagi juga menjadi blok yang ukurannya tetap, dia dinamakan frame. Lalu kita membuat suatu patch table yang akan menerjemahkan memori virtual menjadi memori fisik, atau menerjemahkan patch menjadi frame. Nah, di sini patch. Patch itu alamat yang dihasilkan oleh CPU yang akan dibagi menjadi dua, yaitu nomor patch dilambangkan dengan huruf P dan patch offset dilambangkan dengan huruf D. Nomor patch akan menjadi indeks dari patch table yang mengandung alamat dasar dari setiap alamat di memori fisik. Patch offset akan digabung dengan alamat dasar untuk mendefinisikan alamat fisik yang akan dikirim ke unit memori. Ini adalah P, nomor patch-nya, dan D, patch offset-nya. Selanjutnya frames. Frames pada alamat memori fisik akan dibagi menjadi nomor frame atau lambangkan dengan F yang nantinya akan dicocokkan pada patch table. Setiap alamat yang dihasilkan oleh CPU akan dicocokkan nomor patch-nya pada patch table, lalu akan dicari frame mana yang sesuai dengan frame tersebut, seperti pada gambar berikut ini.